Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat, sepradi semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami Bribda Serli Novita dari Posko Operasi Lilin Menumbing 2024 dengan narasumber kita Bapak Suhartono sebagai Kaposko Operasi Lilin Menumbing 2024. Bersama ini kami akan berdiskusi santai mengenai Operasi Lilin Menumbing 2024 dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Terlebih dahulu, kita sapa dulu Bapak Kaposko kita yang selalu menyala ini. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Iya Bapak. Dengan tema kita kali ini ya Pak ya, Operasi Lilin Menumbing 2024. Betul. Nah, masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung tuh kebanyakan belum mengetahui apa itu Operasi Lilin itu apa. Bisa dijelaskan Pak mungkin secara singkat mengenai Operasi Lilin? Perlu kita ketahui bersama bahwa agenda tahunan secara terpusat Polri bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait melaksanakan Operasi Lilin. Jadi Operasi Lilin ini adalah sebuah operasi pelaksanaan tugas kepolisian terpadu bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait yang goalnya adalah mengamankan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Jadi ini memang agenda rutin tahunan karena sesuai dengan agenda kegiatan masyarakat. Demikian, Bu. Dan untuk sasarannya itu apa ya Pak ya dalam Operasi Lilin ini? Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa sasaran dari Operasi Lilin Menumbing 2024 ini bagaimana polisi hadir di masyarakat mengamankan dua agenda. Yang pertama adalah perayaan ibadah Natal 2024 dan yang kedua adalah agenda perayaan hari malam tahun baru. Jadi 1 Januari 2025. Ini dua goal ini, dua kegiatan ini menjadi agenda nasional yang harus kita jaga. Demikian, Ibu. Ternyata luar biasa ya Pak ya tugas-tugas Bapak dan Ibu-ibu polisi di luar. Ya. Untuk ruang lingkup Operasi Lilin itu sendiri Pak di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung apa saja, di mana saja Pak? Ruang lingkup wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi ruang lingkup penugasan polisi meliputi seluruh wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari wilayah Kota Pangkal Pinang, wilayah Kabupaten Bangka, termasuk sampai ke Belitung Timur. Jadi dua pulau ini, Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, 7 kabupaten kota ini kita amankan. Kita pastikan aman, masyarakat bisa melaksanakan ibadah, silaturahmi, dan kegiatan bersama keluarga dengan aman dan pastinya nyaman. Luar biasa. Dan untuk tugas-tugas Polri sendiri nih Pak? Baik, tugas Polri di sini selama operasi sebenarnya tugas umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang 2002 tentang Polri, lebih tepatnya yang dibahas pasal 13 yang menyampaikan bahwa tugas Polri adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Di sini polisi melayani masyarakat di bidang pelaksanaan tugas di lapangan. Polri bersinergi melaksanakan treatment tugas-tugas. Yang pertama adalah preemptif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah gakum. Preemptif di sini bagaimana mengedukasi masyarakat, Ibu. Masyarakat tidak tahu menjadi tahu. Kemudian preventif di sini masyarakat oknum dari para pelaku kejahatan yang memiliki niat untuk berbuat jahat, kita cegah bertemunya niat dan kesempatan. Yang orang mau niat jambret, mau copet dan sebagainya itu, Bu, karena kehadiran polisi dalam upaya preventif, mereka urung melakukan niat kejahatannya. Yang ketiga adalah pelaksanakan penegakan hukum. Apabila ada pelaku kejahatan, maka Polri akan melakukan penegakan hukum secara proporsional, berkeadilan. Kurang lebih seperti itu tugas-tugas Polri dalam pelayanan tugas dalam Operasi Lilin ini. Yang paling inti dan utama bagaimana masyarakat dalam Operasi Lilin ini bisa terlayani,
mulai dari di kendaraan, mulai dari bandara, pelabuhan, ya dari satu tempat ke tempat lain di perjalanan dibuat lancar. Kemudian di rumah pun yang ditinggal pun insya Allah kita bikin aman. Demikian kurang lebih. Oke Bapak. Nah, salah satu contoh nih Pak, mungkin ada beberapa contoh lain juga, bentuk dari kehadiran Polri sendiri tuh seperti apa Bapak? Baik. Dalam operasi lilin ini. Pelaksanaan tugas Polri sebenarnya dilaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi. Polri dalam hal ini melaksanakan tugas dengan kehadiran di masyarakat, membuat pos-pos pelayanan. Jadi kalau klasifikasi khususnya ada 3 jenis pos yang dibuat oleh polisi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Mulai dari Pulau Bangka sampai Pulau Belitung, polisi membuat 32 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Apa itu artinya? Pos pengamanan itu ada 19 pos, itu tugasnya fokus pada pengamanan. Misalnya tempat-tempat keramaian, objek-objek vital yang menjadi sarana strategis di suatu daerah. Kemudian ada 9 pos pelayanan yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya mau tanya informasi, misalnya mau singgah, istirahat, dan sebagainya. Sedangkan pos terpadu ada 4. Di sini pos terpadu lebih pada inklusif. Ada polisi, ada tentara, dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah dari semua pos 32 pos ini, yang masing-masing pos ini ada 252 ada di titik pos tadi, bertugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ini berbicara pos yang di tempat tertentu. Kemudian di samping pos statis tadi, polisi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti patroli, sambang, pengamanan, dan sebagainya. Karena polisi saat ini, khususnya Polda Kepulauan Bangka Belitung, mengerahkan 1048 personil. Itu baru polisi saja. Belum yang bersinergi, bekerja sama dengan TNI, Satpol PP, Dishub, Jasa Raja, Basarnas, dan sebagainya. Jadi polisi di sini berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sungguh luar biasa. Tugas-tugas Polri sangat-sangat terbaik berarti untuk saat ini Pak ya? Ya, karena kalau kita mengedepankan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa Nataru sudah di depan mata, Anda akan sibuk, Anda akan capek, makanya persiapkan pengamanan yang sebaik mungkin. Itu yang menjadi titik tolak kenapa kita totalitas dalam melaksanakan pengamanan Ops Lilin Menumbing 2024 ini. Benar sekali Bapak. Nah, dapat kita ketahui bersama ya Pak ya, kan akhir Desember 2024 ini kan banyak terjadi mobilitas kendaraan contohnya. Nah, untuk penyebab laka lantas sendiri Pak, bisa disampaikan apa saja itu Pak? Berbicara laka lantas, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kehadiran polisi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kita analisis penyebab, faktor-faktor penyebab laka lantas kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada apa? Yang pertama adalah faktor human error. Human error ini adalah supir, driver, atau pengemudi itu karena faktor kompetensi. Kompetensi ini dibagi menjadi kecakapan dalam mengemudi, keterampilannya, pengetahuannya, maupun aspek kompetensi perilaku dari si pengemudi. Ngantuk, narkoba, dan sebagainya itu adalah salah satu faktor terkait pengemudi. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan di sini adalah layak atau tidak kendaraan itu sebenarnya digunakan berkendara. Misalnya apakah bannya gundul kah, atau sudah waktunya diservis tapi tidak diservis kah, atau misalnya tidak ada lampu malam, spionnya udah pecah, tidak dicek berkala, remnya pun juga mungkin ya sekedar jalan. Jadi ini adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor sarana prasarana jalan. Apakah jalan itu berlubang kah, apakah jalan itu markanya juga sudah pudar kah, atau mungkin lampu penerangan jalan yang mungkin sudah redup, atau
sarana-sarana penunjuk apel yang lain tidak dibenahi. Jadi ini mungkin salah satu faktor. Jalan berlubang karena saat ini kan cuaca curah hujan kan dari BMKG cukup deras ya. Jadi ada mungkin jalan yang waktu hujan ketutup air. Kita tidak pernah tahu itu jalan lubangnya itu dalam atau dangkal atau segede kubangan kerbau misalnya kan kurang lebih kayak gitu. Jadi faktor yang keempat adalah faktor force major. Force major ini salah satunya karena faktor hujan, kabut, sehingga jarak penglihatan dari driver itu mungkin biasanya full bisa sampai 1 kilo bisa melihat karena hujan deras, jalan licin, atau mungkin air yang terbawa tanah atau itu menyebabkan pohon tumbang juga ya, salah satu faktor itu. Faktor force major itu bisa menjadi penyebab resiko dari kecelakaan lalu lintas. Tapi yang paling penting dan utama, kita harus juga bisa aware pada kemampuan kesiapan diri dan kesiapan semua yang harus disiapkan tadi. Sebelum berkendara tadi. Pastinya sebelum berkendara. Dicek terlebih dahulu. Ya. Baik. Nah, sudah kita simak bersama mengenai tugas-tugas kepolisian selama Operasi Lilin Menumbing 2024 di daerah, khususnya daerah Kepulauan Bangka Belitung ini, Pak. Ya, jadi ya, Bu. Polri siap hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang merayakan ibadah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk closing statementnya mungkin Bapak ada tips dan trik yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk kedepannya mungkin Bapak? Baik, terima kasih Bu. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengundang seluruh masyarakat, seluruh warga dari Abang, Ayu, dan Sepradi di seluruh kabupaten kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari kita senantiasa berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja karena sedikit empati dan kepedulian kita membantu petugas untuk melaksanakan tugas pengamanan. Ya, keamanan, keselamatan, dan kelancaran seluruh masyarakat dalam merayakan Natal 2024 dan merayakan mudik Tahun Baru 2025 ini adalah sebuah kebanggaan dan prestasi kami. Kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati di jalan. Ada beberapa tips yang ini saya sampaikan ketika kita berkendara. Yang pertama, siap diri baik driver atau pengemudi, pastikan sehat dan cukup istirahat. Yang kedua, kendaraan yang kita gunakan pastikan cek apakah sudah layak jalan atau perlu diservis terlebih dahulu. Yang ketiga, bagaimana kita taat dan tertib perilaku kita dalam berlalu lintas. Hindari penyalahgunaan kecepatan di jalan, tidak pakai helm, tidak sabuk pengaman, salip-salipan yang berisiko bagi keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Dan perhatikan juga etika di jalan agar kita bisa tertib dan selamat di jalan. Pastinya keselamatan Anda, keselamatan kita semua adalah prestasi kita bersama. Kebanggaan Polri, Polisi Polda Kepulauan Bangka Belitung, seperti arahan dari Bapak Kapolda selaku Kaopsda, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo SMK MSI, bahwa citra Polri dimulai dari mana kita berdiri. Kami menyajikan data tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Kasatgas Opsda, Bapak Dirlantas, Kombes Pol Hendra Gunawan SIK MT, bahwa kekuatan data adalah penting. Ini saya sajikan untuk membuka pikiran kita agar kita sama-sama peduli dan selamat. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas informasi yang telah diberikan kepada kami semua untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung khususnya. Untuk menutup obrolan santai kita kali ini, saya membuat pantun Pak. Boleh. Ke pasar pagi beli kue putu. Cakep. Tidak lupa beli kue bolu. Cakep. Sampai jumpa lain waktu, semoga kita sehat selalu. Amin. Kami mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.